kita di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu lagi. Tentunya seorang pria. Jadi mendingan kita sekarang langsung perkenalkan aja. Namanya siapa, Kak? Oke, nama saya Berkat Zaluhu. Saya berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Yes. Ya, kayaknya semua orang itu berasal dari Tuhan. Yes. Berkah. Yes. Abang udah umur berapa sekarang? 23 tahun. 23 tahun umur Abang. Udah jadi berkat nggak sih untuk orang-orang yang Abang jumpai selama hidup Abang? Selama 23 tahun. Realitanya 23 tahun saya masih menyandang nama Berkat. Iya kan nggak mungkin juga tiba-tiba diganti Ganti nama. Kutub Oh, ya? gitu. Kehilangan berkat dan kutub. Udah berimpact nggak sih sama orang-orang di sekitarnya? Impact ya, tentunya impact baik dong. Oke, masalah impact baik atau buruk itu bukan saya yang menilai. So, orang lain yang Ngomong-ngomong nih, Kak. Udah punya pacar belum sih? Kayak kan kelihatannya kayak baby face in Baby cute face, gitu oh my loh. God. Kok belum punya pacar sih? Mungil coba. Semi. karena itu bukan yang terutama. Wish. So, apa yang terutama? Yang terutama bagi saya adalah diri sendiri. Wow. Egois nggak sih itu kalau yang Terutama. kita utamakan diri kita Di sendiri? dalam Justru egois lah. Kesannya egois. Jadi ya kesannya egois, pada faktanya Tetap egois dong. Enggak. jadi pengertian untuk mementingkan diri sendiri itu gimana? Ada baiknya. Contohnya. Contohnya pacaran itu lebih besar memberi untung atau Menurut Kalau Kakak, menurut kamu sendiri? ya kalau dia hanya menambah beban pikiran untuk apa pacaran? tapi sebelumnya pernah nggak nih deket-deket sama orang gitu akhir-akhir ini pernah nggak? Ya dekat-dekat ini akhir-akhir ini kan kita dekat-dekatan. Bukan masalah Oke. aja bang, Oke. perasaan. Oh. Perasaan satu apa gitu. Saya pikir pernah ya dekat perasaan sama orang. Ya pernah lah. Tapi namanya nggak aja. jadi. Bukan nggak jadi, kalau dibilang nggak jadi kurang tepat. So apa yang Belum fix. disebutkan apa? Belum mendapatkan apakah harus jadi atau tidak. Oh, belum ada jawaban. Bukan belum ada jawaban. Jika dibilang belum ada jawaban berarti saya sudah bertanya. Aku merasa 70% ini beban bukan beban. Dengan pertanyaan yang semakin diputar-putar kayaknya memang Oke. Oke. Bang, kemarin tuh kami bahas Oke. tentang haruskah pria itu romantis. Itu pembahasan kami di Oke. minggu lalu bersama dengan dua wanita cantik Wow. yang pastinya ya. Terus pertanyaan kami kemarin, haruskah pria itu romantis? Jawaban dari Abang Memang harus. benar. Jadi Kenapa? Karena romantis itu salah satu instrumen untuk memperindah suasana dalam pasangan. Instrumen untuk untuk memperindah suasana. Ini nanti Yes. quotesnya ya. Ya. Tejo. Masih banyak lagi. Oh, masih banyak. Udah di- Makanya ikuti terus kami karena masih banyak sekali kata-kata Quotes yang dari luar biasa pasti. luar biasa ya yang sangat Berarti memberkati kalau ya. misal abang ini bilang cowok itu harus romantis, berarti abang udah merasa diri abang romantis sebelumnya? Atau ya, aku memang romantis atau Bukan aku sedang merasa belajar? tapi pengen. sedang belajar. Ya. Kenapa? Kenapa pengen? Kenapa nggak jadi diri abang, cara mencintai abang untuk kekasih abang? Kenapa harus pengen Ya saya jadi pikir romantis? itulah cara saya dan itu adalah pribadi saya cara mencintai seseorang. Romantis abang contohnya gimana sih? Romantisnya ya. Karena saya belum berpengalaman sih nggak bisa menceritakan. Pasti abang punya Gebetan. banyak gebetan dan mungkin ada Walaupun- fans yang tertutup. Walaupun akhirnya pupus. Gebetan ya pasti dong. Dekat-dekat sama orang itu kan itu juga bisa disebut dengan gebetan. Yes, nah itulah itu kan sedang Tapi nggak bisa disebut dengan mantan. coke. Oke, pertanyaan di awal nih. Oke. Apa alasan abang belum punya Punya pacar? pacar. Nggak pernah pacaran? Atau selalu gagal dalam mengejar kekasihan? Atau kayak abang terlalu membuat aku tuh harus punya pacar yang kayak gini. Tapi pada kenyataannya abang nggak Belum dapat yang bisa kayak gini. bisa dapat apa yang abang inginkan. Bagian dari alasan. Wah, berarti kayaknya abang itu perfeksionis ya orangnya. Punya standar wanita kriteria. Pastinya karena hidup itu harus perfect. Wow. Bagi saya
hidup Iya, itu harus perfect. bagi Bang perfect. Apa keuntungan hidup harus perfect? Artinya kalau hidup itu perfect, pastinya banyak dampak bagi orang lain. Banyak dampak. Iya, Perfect. iya. Bukannya semuanya tuh nggak ada yang sempurna ya. Iya. Manusia. Tolak ukur yang kita pakai perfectnya kan perfectnya manusia. Kalau dalam persepsi Allah nggak mungkin ada yang sempurna. Kayak bukannya manusia itu nggak pernah merasa puas. Ya justru itu kita meraih yang namanya kepuasan itu. Berarti kita cuma hidup untuk nyenengin diri sendiri dong. Itu kan kesannya hedon ya kalau kembali ke diri sendiri. Tapi kita nggak berbicara hal itu pastinya. Oh, cek. Udah beda pandangan gitu. Ya. Kita memang memikirkan diri, tapi di balik itu juga kita harus memikirkan orang lain pastinya. Benar sekali. Apa sih menurut abang dampak ketika abang udah jadi orang yang katanya perfeksionis sampai sekarang, apa sih dampaknya ketika abang mencari kesempurnaan Dampaknya bagi orang lain, so pastinya bagi orang lain, bukan diri sendiri. cenderung dampak negatif. Tuh abang tahu. Terus Sungguhnya dia kenapa ada di dekat. kenapa masih mau jadi orang yang perfect gitu? Karena menurut saya perfect itu baik Tapi kan bagi kita, tapi bagi yang lain Oh berarti gini, abang itu tipe sebenarnya aku pengen menjadi orang yang lebih baik, tapi ya udah kalau orang lain nggak mau terima aku, ya aku tetap jadi diri aku Yes. sendiri. banyak kita juga betul. Terima aja diri aku Betul. sendiri. Oh, berarti salah satu orang yang memang mencintai diri lah ya kan Pak Bang Pas ya? Menerima diri, love yourself. Oke, ini adalah salah satu sosok pemuda yang perlu ditiru karena memang pada pede. iya sih, karena memang penyakitnya anak-anak muda zaman sekarang itu minderan, Oke, insecure, betul, jadi betul. nggak bisa nerima dirinya, nggak bisa kayak apa sih diriku itu, Betul. aku nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan dijulitin orang dikit udah iya Break dance. ya ampun. Tapi kayak abang punya punya prinsip ya kan, punya Iya. pendirian. Ya, betul. Jadi ini bang, kalau misalkan nanti suatu saat nanti, wah kayaknya kepanjangan deh kalau suatu saat nanti. Nanti kalau abang bakalan punya pacar, gimana sih? Menurut abang perempuan itu sebenarnya harus gimana sih? Karena pasti di tempat ini abang menjumpai banyak wanita-wanita, dan apakah wanita-wanita di tempat ini tuh sudah menjadi wanita yang sesungguhnya dalam pemahaman abang atau gimana? Wih, Tejo bilang kagak. Jo. Atau gimana? Kita mulai dulu nih perspektif atau pandangan abang dari tentang wanita-wanita yang ada di sekeliling abang. Wanita-wanita yang di sekeliling saya, salah satunya kalian. Salah duanya. Oh ya, salah duanya atau ya salah duanya lah. Ya bagi saya sudah berada dalam kodratnya sebagai wanita. Kodratnya sebagai wanita berarti lebih bersifat umum. Iya. Contoh kodrat sebagai wanita itu apa? Ya kodratnya sebagai wanita itu melakukan hal yang dilakukan selayaknya wanita biasa. Oke. Aku memang wanita biasa yang tak sempurna. Itu kayaknya bagus deh apa itu kalau globe Iya. itu kalau dibuat di sini kan Indah sekali. lebih cute daripada bunga-bunga ini. Iya. Menurut abang wanita itu sebenarnya harusnya bagaimana? Oh harusnya. Ya. Oke. Dalam berpasangan atau dalam Kita dari umum dulu deh, kayak wanita itu tuh kalau misalkan nggak boleh ketawa-ketawa besar atau harus feminim atau harus gini. wanita itu terlebih dahulu harus menjaga marwahnya atau kewanitaannya. Maksudnya ya dalam segi gaya hidup, cara berbicara, salah satunya ketawa juga tadi itu harus menjaga. Kalau wanita yang tertawa. Kita agak mempertanyakan. Berarti atau jangan-jangan itu kuntilanak. Ini kayaknya pantesan nggak punya pacar, speknya spek nabi pacar. Cari aja di keraton Jogja kalau gitu. Oke. Bang. Pasti dapat. Pasti dapat. Dapat, belum tentu mereka mau. Ya itu karena Ya, aku resiko. selalu mengejar yang Oke, perfect. oke. Itu tadi. terus apalagi tuh? Itu dalam umum udah cukup lah. Khusus untuk menjadi kriteria wanita idaman abang itu kayak apa?
wanita. Siapa tahu kan kriteria ada saya. nih yang lagi nonton gebetan abang kayak Wow. ternyata dia pengen Wow. cewek yang kayak gini biar ya bisa ampun. atur diri Is, gimana. itulah. Yang pertama kriterianya itu wanita lah ya, udah pasti. Normalnya. Ya, Yang benar sekali. Yang kedua itu Jo, lu mau nggak sama bang ini? yang kedua ini mungkin hal yang terutama yang saya pikirkan tentang kriteria seorang wanita yang Kalau yang kelak- terutama berarti di atas dong. Iya. Lebih Yang dari wanita kelak tadi jika ada wanita Jika ada. itu pintar. Pintar. Oh, abang suka yang pintar-pintar. Iya. Pintar itu kan menurutku orang yang pintar itu artinya orang yang memiliki wawasan yang luas. Itu pintar menurutku. Kalau Iya. pintar menurut abang gimana? Salah satunya itu wawasannya luas, Bijak. bijak, Cakap. cakap nomor sekian lah. Itu berarti nggak dimasukkan. ke Jadi dalam dalam pintar itu ketika ada sesuatu dalam soal akademik, dia memiliki rata-rata yang lumayan gitu. Berarti yang berprestasi ya dalam hal-hal Nih, kalau akademik. Iya. aku mikir sih kalau tadi Bang Berkata bilang yang pintar, apakah abang sudah merasa sepadan dengan cewek yang pintar itu? Apakah abang udah ngerasa karena aku jauh lebih pintar, aku pintar banget, jadi aku harus cari cewek yang pintar? Ataukah apakah abang udah ngerasa kayak aku udah pintar banget, jadi aku pengen cari yang cewek yang pintar? Enggak, itu bukan alasan yang tepat menurut saya. Tapi alasan yang tepatnya apa? Kalau dibilang saya merasa paling pintar, berarti saya udah berhenti untuk belajar. Tapi karena saya merasa saya belum pintar, maka saya terus belajar. Tapi kenapa saya mencari wanita yang pintar supaya saya bisa belajar dengannya? Bukankah Biasanya cewek nanti- yang lebih tinggi daripada ceweknya. Kan biasanya kalau cowok tuh biasanya kayak punya harga diri gitu Yes, loh. harus Ya. lebih tinggi daripada sosok pasangannya. wanitanya. Seperti itu. Saya rasa ketika wanita menyadari siapa dirinya, sepintar apapun dia Pasti akan lebih akan- tunduk terhadap pasangannya. Begitu. Oh, berarti nanti kelak misalkan nih abang dapat seorang wanita, misalkan dia adalah salah satu orang yang rata-ratanya dalam akademiknya lebih tinggi dari abang, Oke. itu nggak menjadi masalah. Justru itu adalah hal yang baik. Hal yang baik. Karena aku punya teman juga nih kayak Wow. kalau dia bakalan punya apa namanya, punya pasangan. Oke. Ini yang laki-laki. Oke. Dia nggak mau dirinya itu dibawa perempuan. Dia Oke. harus, karena dia mikir kalau dia itu adalah seorang pemimpin. Pokoknya Harga dirinya nanti turun nih kalau apa. Kalau Itu perempuannya juga lebih pintar. Rata-rata juga cowok bakal mikir kayak gitu. Pokoknya nggak mau cewek itu lebih pintar dari dia. Itu kodrat cowok, nggak tahu sih, kayak banyak cowok yang kayak gitu. Tapi abang ini Cewek pintar akan merendahkan kita jika kita tidak tahu cara memperlakukan dengan benar. Keren sih. coke. Meskipun dia lebih pintar dari kita, tapi kita bisa memperlakukannya dan memandangnya sebagai wanita, bukan sebagai orang yang lebih daripada kita. Berarti kalau gitu apa punya statement kalau cowok di atas wanita dong? Pasti. Berarti tentang sebuah hubungan itu sebenarnya tentang kita bisakah menghargai dan menerima Iya. dia atau bagaimana. Nggak standarnya itu nggak bisa dibilang si perempuan harus lebih tinggi, si laki-laki kayak gini, tapi siapa saja boleh yang lebih baik dan lebih pintar. Betul. Lebih apapun itu. Iya. Tapi ketika dalam sebuah hubungan harus bisa saling memahami dan Betul. menempatkan diri kalau sosok laki-laki itu adalah pemimpin. Betul. Kalau sosok perempuan itu adalah sebagai penolong. Betul. Oke. Terus selanjutnya apa nih? Kriterianya. Pintar tadi wanita, Ya, pintar, apa nih lagi? Cantik. Ya pasti laki-laki, semua laki-laki pasti memandangkan itu. Oh, gini, aku kepo nih. Cantik menurut laki-laki pasti emang punya Kriterianya. punya apa namanya? Komplotan circle abang mungkin Oke. pernah berbincang-bincang kalau wanita tuh cantik Kayak gini. yang kayak gini atau apa atau gimana gitu. Menurut abang wanita cantik tuh kayak apa sih? Cantik itu bagi saya cara berdandan. Oh, berarti abang suka dengan Cara orang-orang dandan. yang ya Berdandannya ya Yang natural. betul sekali. Berarti abang setuju nggak dengan statement cewek itu ya sih yang muka, tapi yang lebih paling cantik itu inner beauty-nya dari dalam. Saya sangat setuju akan hal itu. Tapi siapa bisa memungkiri bahwa wanita tidak ada yang cantik dari dalam? Wah, ini aku nggak setuju sih. ini aku gak setuju. Ya, Ini tidak tertutup kemungkinan. Enggak, tapi
Bagi kaum wanita, aku bagi kaum Ya, tidak tutup Hai, kemungkinan. para kaum wanita, kita buat komunitas, kita bakalan tuntut abang ini. Aduh pusing. Tidak tertutup kemungkinan. Tapi pasti ada kok bang. Kayak wanita yang kami yang ada di sini. cantik Apa? dari dalam. Enggak. Walaupun luarnya agak hancur. Inner beauty-nya dari kami gitu. Ya pasti kalian-kalian yang di sini dari luar, yang di luar. Apakah kita menemukan yang cantiknya dari dalam? Menemukan mana Iya. yang lebih banyak jika dikalkulasikan? Ya, pokoknya pasti Banyak. meskipun kalau kita kalkulasikan lebih tinggi angka yang orang-orang inner yang beauty-nya. inner beauty-nya itu Rendah. pasti tapi akan ada orang-orang Pasti yang akan mana. ada. Yes. Oke, itu aja jawabannya. Oke. Itu Kita aja. kan belum kayak menjelajah dunia, baru menjelajah Kayaknya kita sih Indonesia. bakalan jadi debat antara wanita dan laki-laki. Siapa yang akan jadi pemenang? Saksikan terus kami. Ya ampun. Terus apa lagi nih, Pak? Setelah cantik, inner beauty. Terus kalau dari teman-teman abang nih, kalau mungkin teman abang ada nggak sih yang berpendapat kalau wanita cantik itu yang kayak gini, yang kayak gini? Kan siapa tahu aja ada teman-teman di luar sana yang apa namanya, yang lagi cari tahu apa sih lah wanita cantik di pandangan pria itu gimana sih? Gitu. Mungkin karena saya yang kurang berdialog tentang wanita, tapi saya akan mengungkapkan apa hal yang pernah saya ceritakan dari beberapa orang ya. Ada beberapa orang bagi mereka cantik itu dilihat dari face, wajahnya, Normal sih, normalnya. Tapi baginya Namanya angka kecantikan yang dilihat dari muka itu bisa dibilang 60% yang 40-nya yang lain-lain begitu. Berarti kalau tadi kan abang bilang kalkulasi cewek yang inner beauty-nya itu sebenarnya rendah. Iya. Nih, dan kalkulasi kalau dari pemandangan perempuan, Oke, perspektif oke. perempuan, laki-laki itu jarang banget nilai wanita dari hatinya. Tapi pasti laki-laki lihat dari fisik. Apakah itu adalah statement yang benar atau gimana? Kalau pria selalu mandang fisik. Tidak semua laki-laki. Berarti benar dong. Kalau nggak semua berarti statement itu benar intinya. Benar, saya tidak bisa menyangkal bahwa itu benar adanya laki-laki seperti itu, tapi tidak semua. Berarti kayak yang tadi itu lah ya, kalau mungkin kalau dikalkulasikan ada Beberapa orang. Kita nggak bisa mengeneralisasikan bahwa semua laki-laki melihat wanita dari fisiknya. Menurut abang, kalau kan katanya nggak semua laki-laki melihat wanita dari fisiknya. Menurut abang, laki-laki yang kayak apa sih yang nggak lihat cewek itu dari fisiknya? Kayak saya dong. Just kidding. Harus pede. Oke, terima diri. Love yourself. Love yourself. Oke. Abang berarti bukan tipe orang yang lihat ini cantik dari luar. Tidak terlalu akan hal itu, karena seperti yang saya tadi harus pintar dulu. Jadi kalau nanti misalkan abang berjumpa dengan orang yang pintar dan dia menerima abang, tapi dia punya kekurangan dalam hal fisik, apakah abang mau menerima dia? Ketika dia punya kekurangan, di situ kita punya Kelebihan. no. Di situ kita diberikan waktu untuk mengisi kekurangannya. Untuk mengisi kekurangan. Begitu. Tapi kalau dia nggak punya mata sebelah, Berikan matamu. No. Enggak dong. Oh gitu. Kok kayak gitu? Kok nggak mau berkorban? Bukan berarti kita berikan mata. jadi gimana nih? Carikan mata yang lain. Begitu. Cari Tapi di rumah sakit. misalkan nih seburuk-buruknya kemungkinan yang akan terjadi nanti akan bertemu dengan orang yang fisiknya apa lah ya kita bilang Nggak sempurna. misalkan ini dia pernah kecelakaan dan harus ekspresinya gitu dong. Oke. Dia pernah kecelakaan dan separuh wajahnya ini Enggak ada. mengalami kecacatan nih. Oke. Enggak ada gimana? Cuma punya sebelah wajah. Siapa tahu namanya juga orang. Cuma cacat sebelah nih kan, cacat sebelah. Tapi dia adalah orang yang pintar dan dia menerima abang. Itu bagaimana abang? Apakah menerima dia atau ya udahlah kita jadi teman dekat aja? Misalkan itu waktu dia kecelakaan itu pas sebenarnya dia cantik, tapi waktu sama abang sebenarnya dia kecelakaan, terus dia berubah. Apakah abang bakal ninggalin dia atau? Ada Saya yang rasa tiba-tiba itu bukan bentrok. alasan untuk meninggalkan seorang pasangan. Wow, harus setia ya. Iya, karena ketika kamu mencintainya kan, kamu tidak melihat seperti statement saya tadi, saya tidak melihat fisiknya. Lalu
ketika dia kecelakaan fisiknya berubah, apakah itu alasan bagi saya untuk meninggalkannya? Saya pikir itu tidak. Mungkin ada statement kayak udah aku nggak mau lanjut, dia ngerepotin. Coba tahu cewek ini misal lumpuh, aduh udahlah aku nggak mau lanjut, dia udah lumpuh. Masa ya abang harus mencintai seseorang hanya karena pintarnya saja? Gak ada feedback balik dong. Begini, masakah kamu mencintai seseorang hanya karena dia punya kelebihan? Jadi ketika engkau telah menaruh perasaan kepada seseorang, dia mungkin dalam keadaan normal, kemudian Jadi berjalannya waktu, dia memiliki kelemahan fisiknya, mungkin cacat, saya rasa laki-laki pecundang akan meninggalkan wanita seperti itu. Berarti hanya laki-laki pecundang saja yang meninggalkan wanita ketika ia sedang berada di titik terendah. Iya. Harusnya ya ketika dia berada dalam titik terendah, wanita itu menjadikan kita sebagai orang terdekatnya, orang yang paling dia percayai, dan dia rasa bahwa kita adalah orang yang paling menyayanginya. Lalu ketika kita meninggalkannya, maka yang kita tinggalkan bukan hanya fisiknya, tetapi mentalnya juga akan kena. Dan dia bisa jadi trauma akan terhadap laki-laki. Bahagia sekali nanti orang yang akan abang mendapatkan abang. Jika ada. Jika ada. Atau abang pernah berpikir abang bakalan selibat? Tidak pernah terlintas akan. Oh, tidak pernah Kalau terlintas. ada yang berminat bisa telepon nomor di bawah. Ini nanti apa? Oke. IG abang apa? Tolong sebutkan. Berkat Azaluhu. Facebook. Sama. Jadi teman-teman kalau kepo dengan abang ini bisa kontak secara pribadi Berkat Azalku. Akunnya akun privasi. Oh iya. Berarti harus Follow agak dulu. sedikit jual mahal. Enggak, memang sedikit tertutup, introvert. Abang adalah introvert ya, orang yang introvert. Terus tuh tadi udah perempuan, pintar, beauty, cantik, inner beauty. Oke. Selanjutnya apa nih? Atau cukup yang 3 itu? Kalau udah ada dalam diri wanita yang 3 itu udah fix kamu adalah idamanku. Atau Tapi masih ada yang di bawah-bawahnya? sebenarnya, meskipun seseorang itu memenuhi kriteria kita, mau nggak dia merespon? Jikalau kita terus contohnya nih, ada seorang wanita yang memenuhi kriteria yang ada di benak kita bahwa perempuan itu harus pintar, inner beauty, secara sifat dia bagus. Lalu ketika dia tidak merespon, bagaimana? kalau dia udah merespon. Ya, puji Tuhan, kita Bagus. tidak tertolak begitu. Dialah idaman. Tapi dari tadi kayaknya cantik, pinter. Abang nggak milih yang takut Tuhan ya? Takut Tuhan itu ketika saya memandang status saya adalah hamba Tuhan. Yes. Saya yakin saya bisa membuatnya takut Tuhan. Intinya jangan beda agama. Intinya jangan. berarti abang nanti bang Seiman ya. Iya. Seiman dan samin. Seiman, seamin, dan seaman. Sama. Iya. Seiman. 3S. Seiman, seamin, seaman. Oke, itu adalah wanita. Ya. Oke. Udah panjang banget ya perbincangan kita. Tapi kalau dari aku pribadi nih, kalau bercerita tentang wanita idaman, aku tuh setuju banget dengan apa namanya Alkitab yang katakan kalau di Amsal yang Oke. ya, tau nggak sih bang yang di Amsal 31 ayat yang 29. iya, istri yang dipuji-puji itu Oh, adalah oke. istri yang bijak. Oke. Yang itu kayak keren banget. Kalau misalkan abang kalau lihat dari cerita Alkitab nih, sosok wanita di dalam Alkitab yang paling abang, jangan dulu di Alkitab nih, kita idola abang, idola artis perempuan abang, siapa yang abang lihat? Wow, seandainya dia adalah Idola. apa gitu? Belum ada idola saya. Wow, Idola cilik nggak ada juga. idola cilik. Nggak ada. Apa nggak punya Idolaku kayak? itu adalah mamaku. My mom is my idol. Keren sih. Kalau di Alkitab menurut abang siapa nih yang paling kayak wanita? Wah ini nih cewek idaman ada di dunia sekarang, ada gitu cewek begini. Wanita di Alkitab yang siapa ya? Paling sih
Ya Maria lah, nggak jauh-jauh dari Maria. Kenapa nih abang mengidolakan Kenapa? Maria, istimewakan Maria? Padahal ada yang lain kayak si Sarah. Sarah itu nggak baik. Ya mungkin ya karena dia. Menyuruh Abraham kan untuk menghampiri. Terus waktu dia yang lainnya udah punya anak, terus dia iri lagi. Dia Oke. Akhirnya itu. Sebenarnya di dalam Alkitab wanita yang paling baik ya hanya Marianya aja. Ruth ya, Setia. nanti akan saya ceritakan ada Oh, ada embel-embel. pernah baca kisah Ruth. Boas, Ruth dipenggirikan Boas. Ya. Saya kurang setuju dengan itu. Oke. Ternyata kalau kita berbicara dengan orang-orang yang memang udah pakar dalam Alkitab, susah banget kayak Banyak ternyata ngerasa kayak oh iya. salah ya. Salah ya. Harus hati-hati. Iya. Jadi memang wanita yang perfect dalam Alkitab itu enggak Maria lah ya. Maria lah ya. Orang Alasan. yang ya alasannya gitu. Dia menerima dirinya itu apa adanya. Gitu ya. Kayak mungkin kalau aku jadi Maria aku bunuh diri dah. Ya pasti dong. Tapi menurutku ya, Heeh. Kak Bang, walaupun di Alkitab itu nggak tercantum kalau Maria itu mengalami hal-hal lain kecuali menerima dirinya, Oke. so pasti Maria tuh manusia. Oke, setuju. Natur manusia ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang mengejutkan, apalagi hal yang bersangkutan dengan spiritual yang belum pernah ada, pasti dia bakal kayak bingung, bakal Betul. stres. Nah, ditambah lingkungan yang kayaknya kayak tabu akan hal itu. Betul. Kayak Jo, kita nggak ada yang minum. Maaf. Jadi menurutku sih, walaupun Alkitab itu nggak Nggak mencatat. menuliskan, tapi kalau aku nih sebagai wanita dan memposisikan diriku sebagai manusia yang tiba-tiba hamil Roh Kudus kayak yang sebenarnya nggak tahu apapun, Oke. aku bakal panik attack sih, kayak depresi mungkin. Kita nggak pernah tahu. pasti dia depresi, dia merasa tertolak oleh lingkungan sosialnya, itu sangat pasti. Namun ia tidak menonjolkan itu. Iya benar. Kamu bisa depresi boleh-boleh saja. Itu bagian dari kehidupan kita juga kok. Semua orang pasti mengalami depresi, stres dan sebagainya. Tapi mau nggak kamu menonjolkan stresmu itu? Ya kan pilihannya kan dalam diri kita kok. Segala sesuatu kita yang mampu Iya. untuk mengontrolnya. Mengontrolnya. Apakah kita harus Stres. mengikuti kestresan Iya. kita Nge-public juga atau bisa untuk coke Tuhan aku berserah samamu kayak gitu ya. Itu dia. berarti kalau Maria itu tipenya kayak berserah gitu. Berserah sama Tuhan. lah. Bukan menyerah ya. Tapi berserah. sama Tuhan. Tapi setuju nggak sih abang kalau perempuan itu harus bijak? Harus dong. Kenapa? Kenapa abang menyetujui statement-statement itu? Dari definisi bijak aja kita sudah mengerti arti bijak kan. Jadi orang bijak itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ketika ada sesuatu yang diperhadapkan dengannya, maka ia bukan menghindar dari apa yang diperhadapkan, tetapi ia berusaha menghadapinya. Namun dia cari solusi bagaimana ini hal yang diperhadapkan samanya bisa dihadapi dan ditaklukkan. Memang sih, menurutku kita nih sebagai wanita harus hal yang paling utama itu kita harus menjadi wanita yang bijak, karena kalau kita baca dalam Alkitab juga, Alkitab katakan kalau laki-laki itu banyak jatuh karena perempuan. Iya. Daud, Salomo. si Salomo, terus si Samson dan Delila, Samson dan Delila, karena perempuan. Jadi menurutku laki-laki juga harus pintar untuk memilih wanita yang bijak sih. Nggak hanya apa sih yang abang bilang tadi, nggak hanya sekedar cantik, nggak hanya sekedar apa, tapi wanita yang bijak itu kayak kalau kita lihat di Alkitab itu orang yang mampu untuk mengekang bicaranya, ucapannya, mampu menghargai iya. laki-lakinya begitu. Enggak, abang suka nggak sih sama wanita yang dominan? Sebenarnya gini, Gimana? wanita itu saya akan membela wanita dalam hal ini. Wanita itu Membela sebenarnya nggak dominan. So gimana? Banyak ngomong. Laki-lakinya yang mengontrol wanitanya. Artinya laki-lakinya nggak mampu mengontrol wanitanya. Dia nggak tahu cara mengendalikan si pasangannya ini. Oh berarti gini. Berarti salahnya di Iya. cowoknya. Berarti dalam sebenarnya sekolerik apapun wanita, sedominan apapun wanita, sebenarnya itu yang pegang kendali itu adalah seorang Laki-laki pria. dong. Kalau dia mampu untuk
batasanmu cuma sampai di sini ya, Ya. sayangku, cintaku. Tapi Oh. uniknya kebanyakan pasangan kalau bisa ceweknya itu kolerik, nanti cowoknya itu bisa yang kayak jadi lembut. Letoy. Iya sayang, nggak Pokoknya kayak apa-apa. lembut lah, pokoknya kayak berbanding terbalik rata-rata aku lihat sih. Ya tapi kan nggak semua. Lebih banyak wanita laki-laki yang tidak letoy. Jarang lah laki-laki yang letoy. Memang kita temukan pasti. Tapi kemain. jikalau ada pengecualian saya buat. Oke, apa tuh? Jikalau laki-lakinya letoy, agak-agak sedikit miring, bagi saya perempuannya di situ harus sadar. Dia mendorong laki-lakinya. Oh kirain perempuannya harus sadar, harus semakin leto. Oh jangan dong. Buat lakimu jadi laki yang normal. Oke, jadi kalau misalkan di rumah, misalkan ini udah dalam rumah tangga nih kan di rumah, kamu nanti harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, Iya. gitu ya. Oh. Tapi di depan umum dia nggak boleh ngomong seperti Oke. itu. Oh, jadi kayak privasi. Itulah wanita yang bijak. Aku punya anting cuma sebelah. Oh nggak apa-apa, itu bagian dari gaya. Tapi ini kayaknya hilang dah. Di mana? Tapi jujur kalau aku pribadi gitu, aku lebih suka cowok yang kolerik, yang bisa ngontrol. Karena kamu Karena aku terlalu liar. Oke. Bukan liar kayak aneh-aneh cuma Iya. kayak Ya ngerti. lebih suka Iya. yang kolerik gitu, yang keras. tapi sama sih, aku nggak keras, aku nggak suka cowok yang keras dan Tapi bukan yang keras kasar Iya. juga. tapi aku tuh tipe orang yang kelak ketika aku nanti udah dipersatukan dalam sebuah hubungan yang lebih tinggi jenjangnya, aku tuh kayak aku harus berada selalu di bawah Iya. dari laki-laki atau dari suamiku kelak nanti. Saya juga penolong kan. Iya benar. Kalau nanti dia misalkan dari segi pendidikan, biarkan dia yang dulu naik. Oke. Biarkan dulu dia naik, baru nanti aku kalau memang Tuhan izinkan bakal nyusul. Terus pokoknya yang utama itu harus laki-laki lah di atas. Cowok. Itu sih tipe Aku dari juga. aku. Saya pikir kalian adalah salah satu idaman laki-laki juga yang seperti begitu. Kalau punya mindset seperti itu ya pasti dong. Karena Laki-laki mengharapkan. mindset di pikiranku laki-laki itu pemimpin. Kan Iya, ada yang di benar. Petrus kan, yang di Petrus kepala rumah tangga itu suamimu. Jadi istri tunduklah kepada suamimu, Iya, dan benar. suami hendaklah kamu menghargai istrimu Mengasihi. mengasihi sebagai pasangan yang lebih lemah Iya. gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa bagaimanapun nanti gitu kan, yang di masa depan aku tetap harus tunduk. Kita Kolose dan Efesus. Petrus juga ada Ada. suami istri. Oke. Petrus 3. Oke. Petrus 3. Kayak naturnya kalau memang di awal kita melihat penciptaan antara si Adam dan Hawa ya si Adam duluan itu menunjukkan bahwa ya Laki-laki, mereka pemimpin itu, dan si Hawa itu memang udah jelas dikatakan untuk penolong. Bukan berarti karena dia penolong dia lebih hebat dari Yes. laki-laki. Ya, enggak. Karena ingat kamu berasal dari tulang rusuk laki-laki. Yang harus dilindungi. Makanya tuh laki-laki harus melindungi Ya perempuan. pasti dong, kita harus melindungi pasangan kita, dan bukan hanya pasangan, semua perempuan harus Yes, melindungi. benar sekali, karena kalau kita lihat dari berita-berita zaman sekarang tuh banyak sekali terjadi pelecehan, kekerasan Tindakan terhadap wanita kriminal. itu. Guys, aku mau bilang kalian tuh nanti kalau misalkan ini yang nonton anak-anak adalah anak-anak muda, kelak kalian harus mengubah semuanya itu, memberantas kekerasan terhadap wanita, pelecehan terhadap wanita, sayangilah wanita. Kalau aku sih dulu ngasih mindset ke adikku, kayaknya adikku cowok. Oke. Jangan sampai kau lukai wanita, karena kalau kau lukai wanita, misalnya kau mau lukain wanita, bayangkan cecemu yang dilukain sama cowok lain, Oke. bayangkan mamahmu yang dilukain sama cowok lain, atau Benar. adekmu nanti dilukain. Coba, jadi kayak banyak dampak yang harus dipikirkan sebelum kita berbuat. Betul. Berpikir sebelum bertindak. Ya. Dampaknya tuh besar banget. Jadi teman-teman, kayaknya kamu deh tadi yang apa ya? Iya. Iya. Oke, silakan tutup, akhiri segala macam. Oh, udah selesai. Kayaknya udah panjang banget deh. Atau Udah, kita mau bahas apa lagi nih? nggak ada sih. Atau masih ada yang mau abang keluarkan tentang Seberapa penting itu cinta? Oh ya, oke. Oh, sekarang ada pertanyaan balik Iya. ke kami. Oke, Iya. oke. Apa pertanyaannya? Seberapa penting itu cinta? Sepenting itu. Sepenting apa? Penting banget, Kak. Menurutku penting banget. Oh ya? Ya. Karena kalau menurutku kehidupan itu harus diawali dengan cinta, dan sebuah hubungan harus diawali dengan cinta. Unsur dari kehidupan di dunia ini menurutku adalah cinta. Kayak
cintanya Tuhan sama manusia. Oke. Jadi kayak itu. Jadi ya, cinta itu adalah hal yang paling penting dan hal yang paling besar dalam kehidupan manusia menurutku sih. Setuju. Ya, Apa itu cinta? cinta sebuah perasaan yang rasa. tidak mampu untuk didefinisikan. Cinta kan termasuk sama aja mengasihi kan. Kalau Ya. kita cintai pasti mengasihi orang. Sejauh Betul, kita betul. merasakan cinta dari Tuhan, sejauh itu juga kita harus mengasihi dan mencintai sesama kita. Tapi saya memiliki pandangan sendiri tentang cinta. Apa tuh bang? Cinta itu bagi saya adalah mawar. Mawar? Ya. Bunga mawar? Iya, Berduri dong. indah tapi berduri. Gimana nih? Apanya makna di balik indah tapi berduri itu? Di dalam cinta kita selalu memandang bahwa itu indah, cantik. Harum. Tapi ya, harum. Mawar itu memikat, membuat orang tertarik baginya. Tapi kalau tidak hati-hati, engkau akan terluka. Ya sih. Itulah cinta. Berarti kalau cinta harus hati-hati. Hati-hati dong. Kalau kata Kidung Agung itu apa? Cinta Kuat seperti sekuat Ya, seperti mawar. ya. Bener sih, kalau kita kembali lagi melihat pergeseran dunia, Oke. perputaran dunia saat ini, ada begitu banyak sekali informasi-informasi yang kita temukan bahwa orang kayak membunuh, Ya. bunuh diri itu karena diawali dengan karena cinta. Cinta. Terlalu cinta dan tidak memiliki cinta. Karena terkadang cinta itu membuat manusia itu bodoh. Yes, benar. Tapi terkadang, Terkadang enggak. Selamanya. Artinya enggak terlalu sering. ya, dan nggak kepada semua orang. Enggak. Kalau semua orang itu bahaya. Gitu. Oke, benar sekali. Ada lagi pertanyaan buat kamu? Ini kayaknya bintang tamu kali ini sungguh berbeda. Saya suka bertanya. Oh. Wes gile. Kritis. Nanti cita-cita abang ke depannya apa sih? Cita-cita. Nanya. Kamu nanya. Cita-cita saya itu Dosen. ya saya Kamu- menjadi seorang pengajar. Kamu pernah nggak sih berpikir nanti aku bakal jadi pengajar di sini? Di sini. Terus pengen di mana? Pokoknya pengajar aja di nanti di mana? Mengajar di mana sekolah yang bisa memikat hati dan mau menerima kita ya udah di sini. Di sini? Belum memikat. Aku terpikat senyum. Karena kan kalau dia belum bisa memikat hati kita, maka kita akan menjalankan tugas itu nanti dengan Kayak paksaan Berat gitu ya. kemunafikan. Kau telah memikat hatiku, asik. Jadi menurut abang nih kesimpulan dari semua kriteria abang, kesimpulannya cewek itu harus kayak apa? Kesimpulannya sebenarnya saya sudah sampaikan di awal bahwa cewek harus berada dalam kodratnya Oke. dan cewek harus tahu apa itu kodratnya. Oke. Ketika cewek menyadari kodratnya seperti apa, maka ia mampu memposisikan diri dan berpasangan. Begitupun bukan hanya kepada cewek, laki-laki pun begitu sebaliknya. Karena kita nggak bisa menyerang hanya satu pihak. Berarti cewek yang baik adalah cewek yang bisa tahu kodrat sebagai Iya. wanita dan memposisikan diri sebagai Betul wanita sekali. itu sendiri. Siapa aku? Sadar diri, tahu diri. Kalau menurut Kateri sendiri nih sesama wanita, kan sesama wanita. Calangnya Pak. Menurut kakak kodrat cewek kayak apa sih? Dan apakah kakak merasa sudah menggapai kodrat? Menggapai menjadi seorang cewek idaman atau belum? Apa sih pertanyaan tadi aku lupa? Menurut kakak wanita idaman, apakah kakak udah mencapai di titik wanita idaman yang katanya kalau kata Bang Berkat bisa memposisikan dirinya, bisa tahu kodratnya sebagai wanita atau enggak? Aku menurutku adalah salah satu orang yang ya Sudah bisa. bisa memposisikan. Tapi gini, aku bakalan bisa Lolos sensor. bisa Lolos. memposisikan diriku Oke. Pintar lagi. ketika Wow. aku sudah berada dalam sebuah hubungan nih. Oke. Menurut ya, karena kalau misalkan nanti kalau aku bisa memposisikan aku adalah penolong, aku adalah seperti ini ketika aku ketika aku ya sudah memiliki hubungan dengan si dia. Tapi kalau misalkan kita masih adalah teman atau apa, Gak mau. Ketawa. Oh gitu. Bukankah itu awal belajar berada dalam posisi sebagai kodrat? ya juga sih. Tapi ya itu menurut kalau masih Oke. Oke. dari teman, kayak misalkan terkadang aku masih memikirkan egoku misalkan dalam sebuah kelompok nih. Oke. Kalau misalkan pendapatku itu baik,
ya udah jalankan aja pendapatku. Saya setuju. Kayak gitu. Oke. Selagi kamu bisa mempertahankan pendapatmu, lakukan. Tapi nanti misalkan kalau ini menurut kayak kalau nanti misalkan udah dalam sebuah hubungan meskipun pendapatku baik tapi mungkin hal itu nggak dapat diterima, aku bakalan lebih ngalah sih. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya setiap orang itu punya Tuhan Yesus baik. Oke, jadi sebenarnya setiap orang itu punya kriteria wanitanya sendiri-sendiri dan pasti. baiklah kita sebagai wanita mengerti diri kita dan memposisikan diri kita layaknya sebagai wanita yang bijak. Oke, sampai di sini perbincangan kita. Itu Tejo, anak Tejo tuh. Bapak Opung Tejo. Opung Tejo. Ya, sekian pembicaraan kita pada malam hari ini. Sebelum kita closing, kita mau berdoa dulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh berbincang-bincang tentang sosok seorang wanita. Kami bersyukur malam hari ini ada begitu banyak pengalaman baru, ada begitu banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan. Biarlah semua perbincangan kami pada malam hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mengikuti setiap tayangan kami. Berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang dalam pergumulan mereka apapun itu, kemari Tuhan yang menolong dan memberkati mereka, membukakan setiap jalan keluar atas setiap pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Bang Berkat yang telah menjadi narasumber pada malam hari ini, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Engkau Allah yang terus memberkati, bahkan pasangan hidup yang diimpikan dan menjadi idaman dari Bang Berkat, Tuhan yang menyediakan yang sepadan. Terima kasih, sungguh kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Bye. Bye.